Halo semuanya, ini udah jam 8 malam, jadi aku baru aja pulang dari kliniknya Dokter Bella, yaitu Rabella Klinik. Jadi aku habis treatment yaitu microneedling, salmon DNA, sama facial basic. Jadi sebenarnya aku tuh punya banyak masalah pori-pori di sini. Pori-pori aku tuh gede banget. Di sini juga termasuk di hidung dan bekas bopeng ya. Aku sering banget ya nunjukin di Instagram aku kalau aku tuh banyak bopeng di area pipi. Dan ini kalian tahu ya, ini bekas jerawat. Jadi pas aku konsul sama dokter Bella itu disarankan untuk microneedling salmon DNA. Dan kebetulan sebenarnya aku tuh udah lihat treatment ini tuh di postingannya Oma Papayo. Nah, jadi aku tuh tertarik ya. Awalnya tuh aku tuh nggak mau treatment karena teman aku ini mau menikah Sabtu nanti di tanggal 28, sedangkan hari ini udah tanggal 21 Desember. Jadi aku tanyakan ke dokternya, masih sempat nggak ya, masih keburu nggak ya, soalnya kan mau dandan ya, nggak mungkin kan udah buka kayak gini aku datang ke nikahan temen aku, kan kocak banget gitu ya. Jadi kata dokternya masih keburu kok, masih sempet. Ya udahlah, akhirnya aku treatment yang awalnya tadi tuh cuma mau nemenin adik aku doang gitu. Dan pada saat di treatment aku itu dipegang, saat di handle sama Mbak Evi. Jadi selama pengerjaan ini Mbak Evi tuh dia komunikatif banget, dia asik ngobrolnya. Jadi kita tuh diajak apa namanya, ngomong biar misalnya tuh ngurangin rasa sakitnya kali ya. Rasa sakitnya itu tuh pada saat ekstraksi komedo. Gila, komedo aku tuh banyak banget kata si Mbak Evi. Jadi lama banget ya, selama aku baru kali ini treatment facial di klinik yang lama banget ekstraksi komedonya, yang bener-bener attention to detail, yang sampai bersih ya. Aku ngerasa itu karena dia si Mbak Evi-nya itu tuh sampai yang komedo-komedo yang mendem itu tuh dikeluarin gitu. Nggak cuma yang kayak nimbul-nimbul yang emang udah tinggal apa namanya dibersihin doang, tapi yang mendem-mendem yang nggak kelihatan matanya tuh dibersihin sama si Mbak Evi ini. Jadi aku tuh ngerasa puas banget pas di treatment sama si Mbak Evi ini pas facial basicnya. Terus yang paling gongnya ini, yang sampai muka aku nih kayak gini, itu pada saat microneedling salmon DNA. Jadi aku tuh nggak ngeliat ya prosesnya gimana, karena aku tuh udah, ya Allah aku nggak sanggup karena ini tuh pedih banget, bener-bener ya Allah perih. Yang tanya tuh abis jatuh di aspal, terus baret dan dikasih fresh care, itu pedihnya tuh kayak ya Allah udah nggak kuat banget. Tapi ya udahlah, tahan-tahan. Awalnya tuh aku kayak mau nyerah, aku udah nggak sanggup gitu. Ternyata ada yang lebih perih daripada sekedar dibersihin komedo, yaitu microneedling salmon DNA ini gitu. Jadi apalagi yang pas di bagian tulang pipi ini, ya Allah kayak berasa dibakar ini juga sama. Tapi setelah ngeliat ini jadi hitam gini ya, awalnya tuh merah gitu loh. Jadi kata dokter Belanya, ayo silakan kalau mau difoto, mau didokumentasiin silahkan gitu, karena buat kenang-kenangan kata dokternya. Ya udah aku foto. Pas karena ini pertama kalinya aku treatment ya, apalagi yang microneedling salmon DNA, jadi aku kira itu tuh serumnya, ternyata darah yang keluar dari wajah aku gitu. Jadi hah, beneran dokter ini darah gitu kan? Iya itu darah gitu. Jadi aku, hah, ini tuh diapain sebenarnya gitu. Oh ternyata kayak ditusuk-tusuk gitu loh pakai 12 jarum kecil kata Mbak Evi gitu. Jadi oh gitu ya. Jadi ngerasanya tuh ya Allah, apalagi di bagian hidung tuh bener-bener kayak wah banget ya. Hah, kok merah kayak gini? Aku pikir ya merah-merah itu tuh dari serumnya, serum si salmonnya itu. Ternyata bukan, itu tuh darah aku yang keluar gitu loh. Sampai dokter Bella tuh selama pengerjaan, main perih. Selama pengerjaan itu tuh bilang, sabar ya Aulia gitu, sabar ya, karena emang sakit gitu, ditahan ya perihnya gitu. Berapa kali ngomong sabar ya Aulia, sabar ya Aulia. Ya aku tuh udah, ya Allah udah nahan nahan apa namanya, nafas. Terus aku tuh megang tangan aku tuh sampai kenceng banget. Ya ampun aku gak kuat. Kayak sampai ngomong ke mbaknya, mbak aku udah nggak sanggup lagi tadi tuh rasanya ya. Kirain ekstraksi komedo tuh udah yang sakit gitu ya. Sampai mbaknya bilang kan, kalau nggak kuat ngomong ya mbak ya. Nggak mbak, nggak apa-apa, lanjutin aja sampai bersih, pokoknya sampai menurut mbak udah nggak ada lagi gitu. Beneran mbak? Iya sih mbak, emang nggak kuat sih, sakit soalnya, pedih, cuma ya udahlah gitu, nanggung ya. Karena kenapa nggak langsung apa sih, maksimal aja daripada ditahan gitu. Di situ aku dikasih informasi banyak banget soal apa namanya, kulit wajah sama dokter Bella. Benar-benar dokter Bella tuh informatif banget, terus komunikasinya enak. Jadi kita tuh nyaman gitu loh pas apa namanya, ngasih keluhan kita itu ke dia. Dan staffnya juga ramah-ramah, servisnya itu tuh good banget sih kalau menurut aku ya. Dan dikasih tahu ini ada skin tag. Nah ini aku kan ada skin tag kan beberapa. Nah itu tuh akibat jarangnya menggunakan skincare, maaf, sunscreen. Jadi harus lebih sering lagi reapply sunscreen gitu. Ya sebenarnya aku tuh emang iya sih, aku mengakui ya kadang tuh males banget reapply sunscreen, karena pas di sekolah kan udah make up nih, kalau reapply sunscreen kan nanti ya terpaksa ulang. Jadi males buat retouch make up. Jadi sunscreen itu dalam seharian itu aku cuma 2 kali aja. Jadi pas pagi sebelum berangkat sekolah dan setelah sholat zuhur kan ambil wudhu tuh, jadi aku reapply lagi. Nah itu yang jadi perhatian banget sama dokter Bella. Basic skincare tuh is a must ya. Nah sedangkan aku tuh udah beberapa hari ini tuh udah
males skincarean, nggak tahu kenapa gitu, lagi mager aja gitu buat skincarean, sekedar cuma cuci muka doang gitu ya, padahal kulit aku juga lagi kering gitu, butuh moisturizer. Itu aku beneran skip, padahal di rumah juga masih wajib pakai sunscreen tapi aku skip gitu loh. Nah itu yang jadi perhatian tadi. Nah karena ini lihat ada beberapa skin tag yang mulai muncul gitu. Nah ini setelah aku treatment dari jam setengah 7 baru selesai itu setelah isya. Nah ini aku pulang, hasilnya tuh mulai menghitam ya, tapi nggak terlalu nih di bagian jidat, cuma di sini sama apalagi yang ini. Mungkin orang yang nggak ngerti ini dikira flek hitam kali ya, cuma ini hasilnya. Nanti downtime-nya itu baru kelihatan hasilnya di hari ketiga sampai ke hari ke-7, dan itu bakalan terjadi pengelupasan. Nah selama pengelupasan itu nggak boleh sama sekali tangan aku tuh berkreativitas ya di atas muka, alias kalau lagi ngelupas nggak usah dikelopekin, nanti malah jadi belang gitu. Semoga tangan aku nggak jahil ya Allah. Jadi diamin aja sampai benar-benar selesai, jangan dipaksain buat dikelupasin karena nanti hasilnya bakal jelek, bakal belang. Nah terus itu juga dilarang pakai masker terlalu lama karena nanti dia berubah jadi flek hitam karena terlalu dibekap gitu loh mukanya. Bukan setengah 7 ya, tapi aku datang ke Rabella Klinik itu tuh jam setengah 5. Setelah itu nunggu bentar karena harus antri, banyak yang treatment juga. Setelah itu dilakukan facial dan paling lama itu ekstraksi komedonya. Setelah itu dibersihin lagi, dikasih anestesi krim semuka, nanti aku kasih fotonya gimana. Nunggu lagi 30 menit. Nah selama itu kan banyak nih yang mau di treatment, jadi aku nunggu antrian juga sambil aku nunggu anestesi aku itu selesai. Dan pada saat di anestesi muka aku tuh udah kebas, yang bener-bener kayak tebel gitu loh, kayak dipencet-pencet aja sama jari aja udah nggak kerasa gitu, saking kayak apa ya, bukan kebal ya, apa ya, kayak tebel aja sih mukanya itu loh. Jadi barulah diberi tindakan sama dokter Belanya. Setelah selesai di treatment tadi, aku dikasih masker, nunggu lagi sampai maskernya kering, terus di peel off maskernya. Itu satisfying banget sih, nanti aku kasih videonya juga pas Mbak Evi lagi ngekelupasin si maskernya. Kayak udah ngerebus nanti, kayak abis ditabok. Enakan nanti kalau udah diolesin krim anti iritasi itu. Tapi pakainya cuma 2 kali ya. Iya. 2 kali sehari, pagi malam baik. Kenapa nangis? Nahanin perih ya. Nah barulah si dokter Bella itu ngasih informasi ke aku, setelah treatment ini wajib pakai krim ini. Jadi krim ini tuh anti iritasi, biar apa namanya nggak terlalu over gitu iritasinya di wajah. Jadi dipakein krim ini pagi dan malam, tipis-tipis aja. Walaupun yang bagian hitam ini nggak perlu dikasih tebel-tebel krimnya, pokoknya merata ke seluruh muka pagi sama malam. Terus tetap wajib pakai sunscreen yang nyaman di muka, nggak usah gonta-ganti kata dokter Bella tadi. Kalau udah nyaman sama satu sunscreen itu ya udah pakai aja, nggak usah ikut-ikutan pakai sunscreen yang lagi hype, yang lagi viral apalah gitu. Kalau udah cocok sama satu produk ya udah lanjutin aja gitu. Karena aku ngerasa setelah aku ganti sunscreen ya, itu bikin muka aku tuh makin banyak komedo di hidung sama di sini. Nah itu yang bikin aku tuh sering banget mencetin komedo yang ada di hidung aku, jadi pori-porinya tuh gede gitu loh. Nah kata Mbak Evi, tolong tangannya jangan terlalu kreatif ya Mbak, jangan terlalu greget gitu loh buat mecahin sesuatu atau melakukan sesuatu di area muka, karena tangan Mbak itu tuh nggak bersih, nggak steril gitu loh. Selalu diingetin, iya Mbak, maaf Mbak, insya Allah aku bakalan istiqomah ya. Dan sekarang ini aku mau pakai krim, jadi aku cuma boleh itu cuci muka kalau sanggup pakai facial wash silahkan. Kalau nggak bisa atau nggak sanggup atau ngerasa perih ya udah cucinya pakai air biasa aja. Terus nggak boleh skip sunscreen kalau pagi, jadi habis pakai ini langsung pakai sunscreen. Kalau malam nggak usah dulu pakai moisturizer, pakai ini aja. Jadi ini aku mau olesin, aku udah cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tipis-tipis aja sampai 3 hari ke depan kata dokter. Pedih banget sumpah. Harus pelan-pelan banget guys, karena benar-benar pedih. Ini lebih pedih ini deh kayaknya daripada ditinggal sama mantan yang selingkuh. Udah masa lalu, kita oles dulu. Ini tuh benar-benar kalau disentuh tuh bakalan perih gitu. Ini kesenggol aja menangos, sumpah menangos banget tadi cuy. Bayangin aja tadi tuh pas pulang dari treatment, hujan deras banget. Pas kena muka itu angin dan air hujannya, ya Allah ya Rahman ya Rahim, aku cuma bisa istighfar aja. Oke, ini aku udah olesin ke semua muka aku dan tipis-tipis aja, yang penting kena semua, apalagi yang di microneedling tadi. Kata dokter Bella dilihat selama 7 hari ke depan, nanti diobservasi lagi setelah 1 bulan treatment. Nanti aku ulang lagi nih bulan depan ke sana. Ini tanggal 21 dan aku bakalan ngulang lagi di tanggal 20-an lah. Oke, so far aku seneng banget sama service yang dikasih sama klinik Rabella, top banget dari awal kita dateng. Dan pas kita konsultasi sama dokter Bellanya itu dijelasin banget permasalahan kulit kita. Terus itu juga aku tadi kan sama adik aku nih berdua gitu, dijelasin lah kenapa kulit kita tuh bisa begini. Dan setelah itu karyawannya juga baik, yang handle aku tadi tuh Mbak Evinya oke banget. Pokoknya aku
seneng bisa treatment di Rabella Clinic, dan aku bakal ngulang lagi buat treatment selanjutnya. Pokoknya kayaknya aku bakalan bisa request nggak ya kalau pengennya sama si Mbak Evi gitu yang ngehandle aku, karena udah tahu kan apa namanya masalah kulit aku seperti apa gitu. Pokoknya kita lihat nanti selama 7 hari ke depan gimana kondisi muka ini ya, bakalan bagaimana, dan pas bulan depannya kita datang lagi berkunjung ke Dokter Bella, I can wait. Nanti aku juga bakalan bikin progress setiap harinya, karena ini kan downtime-nya itu tuh selama 7 hari ya. Jadi bakalan kita lihat progresnya seperti apa, itu bakalan aku videoin dan aku fotoin juga. Dan kalau kalian punya permasalahan kulit seperti saya atau lebih parah lagi dan lain-lainnya ya, kalian juga bisa treatment botox, tanam benang, untuk bibir. Pokoknya kalian bisa kepo aja di Instagramnya, ini banyak banget treatmentnya yang bisa kalian pilih. Kalian juga bisa konsultasi ke dokter Bellanya langsung, karena dokter Bellanya itu sangat friendly ya dan komunikatif, jadi enak banget kalau mau konsul tadi. Jadi kalian bisa mencurahkan isi hati kalian. Oke, terima kasih udah menonton videonya. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian ada yang ingin bertanya soal treatmentnya, kalian tanya aja langsung di DM Instagramnya Rabella Clinic, atau kalian bisa datang langsung ke kliniknya yang ada di Jalan SMB 2, pokoknya di deretan Ruko Citra Bangunan. Nah itu sebelahnya banget itu kliniknya Dokter Bella. Nah, atau enggak kalau kalian tahu Minang Jaya ya, seberangnya itu loh, sebelum masuk ke jalan Pramuka yang menuju ke Dapur Cantik atau Diva Mart. Nah itu, atau kalian bisa cari di Google Maps, kayaknya udah tepat ya lokasinya. Oke, sekian, terima kasih, bye bye.